Saudara-saudara, kita membaca kitab suci dari Yohanes pasal 15, Injil Yohanes pasal ke-15. Sudah mendapatkan, kita akan membaca dari ayat 15 dan seterusnya lagi. Yohanes pasal 15 dari ayat 15 dan seterusnya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Itulah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Dari 18 kita membaca bersama-sama. Semua buka suara. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih lagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat, mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Sampai di sini, saudara-saudara, kita telah membicarakan tentang sahabat dan hamba. Hamba tidak mempunyai sesuatu seperti yang ada pada sahabat. Yesus berkata, aku tidak menyebut engkau hamba. Kamu punya status akan dipertingkat. Kamu akan diberikan hak istimewa untuk menjadi sahabatku. I will call you my friend. You are no more my servant. Saudara-saudara, karena apa? Karena seorang hamba tidak boleh mengetahui banyak rahasia daripada tuannya. Tapi seorang sahabat boleh mengerti semua isi hati daripada kawan yang bersahabat dengan dia. Nah, ini beda sekali. Saudara bicara sama siapa? Saudara mungkin tidak bicara sesuatu kepada orang yang menjadi musuhmu. Tidak. Saudara mungkin katakan isi hatimu kepada mereka yang selalu membenci kamu. Tidak. Engkau juga tidak pernah mau kasih tahu rahasia-rahasia usahamu, keluargamu, keintiman suami istrimu kepada hamba. Karena dia tingkatannya di bawah. Tadi saudara, Yesus berkata, aku tidak memanggil engkau hamba, aku menyebut engkau sahabat. Karena hamba tidak tahu apa yang akan dikerjakan oleh tuannya. Tapi aku telah memberitahu kepadamu semua yang Bapakku kata kepadaku. Everything my Father had told me, I say to you, I convey to you. Saya mengatakan semua hal yang Bapakku katakan kepadaku dibagikan kepadamu. Berapa besar hak istimewa yang kita miliki. Kita boleh mengerti tuntas, mengerti komprehensif, mengerti sampai selesai seluruh yang diberikan Allah Bapa kepada anak. Karena apa? Kita juga anak. Yesus Kristus adalah anak tunggal. Kita adalah anak yang jamak.
Yesus Kristus adalah anak yang dilahirkan dalam kekekalan. Kita adalah anak yang dilahirkan di dalam sejarah. Yesus Kristus anak yang langsung keluar daripada Bapa. Kita adalah anak yang diberikan hidup baru melalui kuasa Roh Kudus. Dengan kuasa Injil, Yesus Kristus yang mati dan bangkit pula dari antara orang mati. Kita juga adalah anak-anak. Maka Yesus Kristus memperlakukan kita seperti saudara. Yesus memperlakukan kita sebagai sahabat. Aku tidak lagi menyebut engkau sebagai hamba. Aku menyebut engkau sebagai sahabat. Saya berkata hanya di dalam sejarah Ibrani hanya Abraham yang pernah disebut Allah sebagai kawannya. Abraham kawanku. Abraham sahabatku. Saudara-saudara, jika di seluruh perjanjian lama, bahkan Musa pun tidak pernah disebut sahabat. Daud pun tidak pernah disebut sahabat. Elias pun tidak pernah disebut sahabat. Yang satu-satunya disebut sahabat oleh Tuhan Allah adalah Abraham. Perjanjian lama beribu-ribu tahun cuma satu orang. Cuma satu orang yang disebut sebagai sahabat. Dari perjanjian baru menjadi 11. Bukan satu. Satu ditambah satu jejer menjadi 11. Karena kurang satu, yaitu yang dikurangi. Yang dikurangi yaitu Yudas. Kenapa dikurangi? Karena dia kurang ajar. Saudara-saudara, Yudas sudah dilepas daripada kelompok ini. Maka Fatsal 13 Yudas pergi. Fatsal 14 janji Roh Kudus mulai diberikan. Fatsal 15 diangkat menjadi sahabatku. I do not want to call you my servants, but I call you my friends. Tuhan menyebut murid-muridnya teman, sahabat daripada dia. Haknya adalah boleh mengerti, boleh mengetahui, the sharing. Saudara-saudara, God share himself with his friends. Dan sharing ini penting sekali. Saudara-saudara, engkau tidak mau share isi hatimu kecuali kepada orang yang kau cintai, kau kasihi, kau ngerti, kau percaya kepada dia. Itulah orang yang paling intim dengan engkau. Demikian Tuhan. Kalau saya di dalam itu tema tentang visi, saya mengatakan apa yang disebut visi. Bukan mimpi sesuatu yang aneh. Bukan melihat Yesus lalu tarik-tarik jenggotnya. Yang disebut visi bukan malam-malam mendadak melihat sesuatu lalu mengkagetkan engkau. Visi seperti ini sangat berbeda dengan arti asli daripada visi di dalam kitab suci. Visi itu saya menyimpulkan menjadi satu definisi. The sharing of God's eternal will and his eternal planning to his chosen people to understand, to know what he wants to do. Saudara-saudara, visi adalah sharing of God. Allah membagi-bagikan. Allah memberikan perkenalan. Allah memberitahu kepada orang-orang yang dia khusus pilih untuk boleh mengerti isi hatinya, mengerti planningnya dia. Saudara-saudara, itu namanya visi. When you see what God wants you to see, what you see, what is shared by God of his planning, his eternal journey, his eternal planning, that you know, you understand what he wants you to know, and you are given privilege like this. Kita mempunyai hak istimewa seperti ini adalah karena the mercy of God. Karena willingness of God to share your planning, share your will, share the things will happen after. Saudara-saudara, all will come to be. Itu dibagi-bagikan kepada kita. Yesus berkata, aku tidak menyebut engkau hamba. Karena hamba tidak boleh mengetahui isi hati tuannya. Tapi aku menyebut engkau teman-temanku. Adalah aku yang memanggil, yang memilih engkau. Bukan engkau yang memilih aku. Saudara, jangan lupa Tuhan selalu adalah inisiator di dalam segala peristiwa kebajikannya. Saudara, in all his good doings, in all his good planning, he took initiative always. Allah tidak pernah menjadi pasif. Allah tidak pernah didorong oleh manusia. Ada satu lagu, aku berdoa, doaku menggoncangkan, menggoyangkan tangan Tuhan. Sama seperti seorang bapak yang sudah tidur,
lalu sudah malas, lalu anaknya tarik tangannya. Ayo bangun, saya mau pergi. Dia bangun, apa sih? Mau kemana? Oh ya, saya bawa ya. Itu ajaran yang sangat salah. Ajaran daripada lagu itu menjadikan Allah mereka Allah yang pasif, Allah yang malas, Allah yang tidak sadar, Allah yang berhenti, Allah yang terlalu banyak cuti sehingga harus digugah, dibangunkan baru bisa bekerja. God is not like that. God always took the initiative to encourage, to move, and to anoint people, to lead you to do what He wants you to do. Saudara-saudara, Allah selalu berinisiatif untuk menggugah, membangunkan, mendorong, memperbarui, dan membawa kita mengerjakan apa yang Dia mau kita kerjakan. Kita di dalam diri kita tidak ada inisiatif untuk hal yang baik. We have nothing initiative for good things. The initiative we have is an initiative to commit sin. Satu-satunya inisiatif yang ada pada kita adalah inisiatif untuk berbuat dosa. Saudara, salah satu kalimat yang paling tajam dari Søren Abi Kierkegaard, seorang filosof Denmark pada abad ke-19, adalah dia berteriak, God, we human beings are born in sin. The only power we possess is the power to hurt ourselves, to kill ourselves. Ya Tuhan Allah, umat manusia adalah sebenarnya hidup lahir di dalam dosa. Dan satu-satunya kekuatan yang dimiliki oleh kami hanyalah kekuatan untuk melukai diri kami, untuk membunuh kami. We have the initiative to harm, to hurt, and to kill ourselves as mankind. But the initiative to save, initiative to choose, initiative to elect, initiative to shape, initiative to build up our spiritual life, all are from God and from God Himself. Hanya dari Tuhan Allah sendiri. Tuhan berkata, aku jadikan engkau temanku, sahabatku, dan aku share, aku membagikan, aku memberitahu semua yang Allah Bapa telah katakan kepadaku. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, berapa besar, berapa matang, berapa mahir rohanimu, tergantung berapa banyak engkau mendapat sharing of Jesus Christ. Berapa baik rohanimu, tergantung berapa banyak engkau paham yang dikatakan Tuhan kepada engkau. Saudara, waktu engkau membaca kitab suci, tidak mengerti, engkau cari buku, study Bible, commentary, the great sayings and the great works in the history, the classical writing of Christian literature. Engkau mencari. Sering begitu enggak? Orang yang sering, itu orang baik. Saudara-saudara. Iya, orang jahat. Saudara-saudara. Kalau engkau baca kitab suci, baru gua ngerti. Oh, begitu ya. The more you understand the sharing of God, the more you understand the depth of the mystery of all the wisdom of God, the more you mature. Saudara-saudara, kematangan rohani seseorang tergantung berapa banyak kagum, berapa banyak yang mengkagetkan dia, dan menumbuhkan pengertian dia tentang the sharing of God. Ini kalimat jarang keluar dari buku apapun, karena ini kesadaran yang saya terima dan saya simpulkan dari pengalaman saya sendiri. Kalau saya ngomong sama satu orang itu gitu ya, iya, saya sudah tahu bocah ini, saudara-saudara. Tapi kalau dia, begitu ya, iya, saya baru tahu, saya tahu orang itu cepat maju. Saudara, itu tidak bisa dipalsukan. Kalau engkau mau, tidak bisa. Kalau engkau jiwanya menjadi, juga tidak bisa, paling banyak, begitu. Itu kaku luar biasa. Jangan-jangan kakunya seperti German position. Saudara-saudara sekalian, mari kita belajar menjadi orang yang terbuka, orang yang fleksibel, orang yang mau digarap oleh Tuhan, dan orang senantiasa digugah, dibangunkan oleh Tuhan, menjadi orang yang selalu maju. Saudara-saudara, I treat you as my friends. I will share with you, I will tell you what my Father has spoken to me. Apa yang Bapakku telah bicara kepadaku, aku akan sampaikan kepadamu. Aku akan memberitahu kepadamu, supaya kamu jangan menjadi orang yang naif, yang tak ngerti, orang yang berhenti di dalam pengertian kognitif yang mati, yang statis.
Saudara-saudara, pengertian yang hidup atau pengertian yang mendiriskan kita dari kekeringan menjadi yang penuh dengan urapan daripada Tuhan. Saudara-saudara, engkau bicara sama seseorang, kenapa makin lama makin bosan? Karena bicaranya itu aja. Bicaranya di statis, pikirannya kaku dan tidak mempunyai sesuatu kehangatan jiwa, tidak mempunyai vitalitas dari rohani. Tapi engkau bicara sama orang yang mempunyai kesadaran, mempunyai kekaguman, mempunyai keinginan, mempunyai kerinduan, mempunyai keausan, tidak habis-habis kabar kebenaran. Engkau rasa ini segar. Ngomong sama dia mendapat berkat banyak. Salah seorang murid saya yang sekarang sudah umur 65. Dia mengatakan, in all my life, I never talk with a Stephen Tong without enthusiasm. Saudara-saudara, setiap kali saya bicara, saya mendapat penyegaran. Setiap kali saya bicara dengan Pak Tong, saya mendapat satu kegugahan, mendapatkan sesuatu kesadaran, keinsyafan yang segar, selalu segar. Saya harap saya menjadi pengkhotbah semacam ini. Saya mulai rasa banyak hal saya mulai mundur. Ingatan mulai mundur. Kecepatan bicara mulai mundur. Ketajaman pikiran mulai mundur. Saya tahu saya sudah tua dan makin lama akan makin tua. Tak mungkin makin muda lagi. Namun demikian saya berdoa kepada Tuhan. Meskipun makannya nasi. Meskipun saben hari makan nasi. Dari zaman Adam makan nasi, sampai sekarang makan nasi. Itu hal yang paling kuno bukan? Tapi harap nasinya saben hari segar. Bukan nasi kemarin. Nasi segar. Nasi yang sangat tidak basi, tidak rusak. Tapi membuat kita terus merasa keharumannya. Nasi tidak manis seperti gula. Tapi gula tidak harum seperti nasi. Semua 1, 2, 3. Nasi tidak manis seperti gula. Gula tidak harum seperti nasi. Coba kalau engkau sudah, apalagi sudah 3 hari tidak makan. Begitu dengan nasi. Wah, lagu nafsunya muncul. Kenapa? Ingin kesegaran, keharuman yang segar. Itu bikin nasi tadi bosan-bosan nih. Engkau tidak mungkin bosan. Karena segar. Itu udara oksigen. Selalu segar. Itu harumnya nasi. Selalu segar. Itu air meskipun tawar. Rasanya enak dan pernah bosan. Saudara, lain sama makan madu. Lain sama makan permen. Anak kecil kasih permen. Nah, senang. Coba orang tua umur 70 kasih permen. Nah, senang. Tidak ada itu. Tidak ada orang tua yang kasih permen senang. Dia bilang, oh permen. Oh, ini diabetes, dibuang. Maka nasi, air putih lebih segar dari gula, dari madu, dari coklat. Meskipun coklat, madu, gula lebih manis daripada air. Engkau ingat ya, Konghucu mengatakan, the relationship between gentleman and gentleman is just like a plain water. That relationship among the small man and small man is as sweet as honey. And honey yang ditulis itu ada li. Li berarti semacam arak. Ada semacam minuman keras yang manis sekali. Jun zi zhi jiao, dan ru shui. Xiao ren zhi jiao, tian ruo li. Ini peribahasa ya. Kalau engkau hubung sama satu orang, saling menghormati. Biar jangan terlalu akrab. Terlalu akrab itu sebentar lagi itu pecah. Kalau engkau baru ketemu seorang akrabnya luar biasa. Apapun dikatakan sama dia. Besok pasti menjadi musuh satu persatu. Jangan sembarangan bergaul. Sesuatu pergaulan yang bisa tahan lama adalah pergaulan yang tawarnya seperti air biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan kita ketawaran-ketawaran hal yang segar untuk selama-lamanya. Sehingga sudah berpuluh-puluh tahun tidak ada orang yang bosan air. Tidak ada orang yang bosan oksigen. Tidak ada orang bosan nasi. Tidak ada orang yang bosan air tawar. Meskipun tawar, tapi segar. Kesegaran itu tidak bisa dilawan. Tidak bisa dilampaui oleh perasaan gula yang manis. Karena di situ yang membosankan itu kebanyakan kemanisan. Yang di sini yang tidak membosankan kesegaran yang abadi. Saudara-saudara, berdoalah kepada Tuhan supaya kita selalu mempunyai kesegaran abadi. Saya sekarang sudah tua. Saya minta Tuhan memberikan kepada aku kesegaran yang sederhana sehari-hari. Dan boleh menjadi berkat kepada setiap orang yang dekat dengan saya. Saudara-saudara sekalian, biarlah engkau mengejar dan menuntut
yang segar, yang bersifat abadi. Karena itu jauh lebih penting daripada segala profit yang kau dapat yang sebentar sudah bosan. Dan itu adalah kawan yang terbaik. 君子之交. The friendship between a gentleman to other gentleman is as fresh but as plain as the plain water. Saudara-saudara, Yesus seperti ini. Yesus akan memperlakukan kita dengan abadi. Persahabatan yang seperti tawar, tapi segar dan habis-habis. Dan dia akan share, memberitahu kepada kita apa yang Allah Bapa sudah mengwahyukan kepada dia. Semua menjadi milik kita. To know the truth, that is the greatest enjoyment. Saudara-saudara, mengenal kebenaran, itulah kenikmatan terbesar di dalam saudara. Oh, I know. Ya, saya tahu rahasianya. Rahasia yang diketahui itu menjadi penyegaran yang paling besar. Saya tanya kepada saudara, tahu tidak pabrik Coca-Cola resepnya itu apa? Tahu tidak? Rahasia resep Coca-Cola diketahui oleh semua orang atau cuma berapa orang? Hah? Berapa orang? Cuma berapa orang ya? Nah, kalau gini reform bodoh dong. Karena kita di masa kelas diketahui oleh ratusan orang. Mestinya itu cuma diketahui oleh berapa orang, yang lain tidak boleh tahu. Nah, Coca-Cola bisa bertumbuh terus. Kalau semua tahu, semua bikin Coca-Cola, Coca-Cola menjadi Coca-Coli. Menjadi Coca-Colu. Menjadi Coca-Cola yang lain. Itu di tengah-tengah bagaimana mempunyai kerahasiaan dan bagaimana mempopularisasikan kebenaran kepada sebanyak mungkin orang. Itu pertimbangan yang perlu kita seimbangkan. Nah, ini satu hal yang perlu kita bicara lebih tuntas di masterclass yang lain lagi. Saudara-saudara, kadang-kadang orang reform terlalu naif. Kobarkan semua pengertian reform dan rahasia pelayan kepada semua orang. Sesudah itu orang-orang yang hatinya busuk, mereka ambil rahasia kita, lalu mereka bangun gereja melawan gereja reform. Kadang-kadang saya sulit memelihara kualitas, memperkembangkan kuantitas di antara dua prinsip ini. Bagaimana sinkron, bagaimana seimbang, bagaimana mendapatkan sesuatu proporsi yang benar. Itu sulit sekali. Tapi kita berusaha sebaiknya. Di dalam seluruh dunia, semua reform tidak berkembang di dalam kuantitas. Di dalam seluruh dunia, semua yang berkuantitas tidak mau memperdalam teologi reform. Satu-satunya gerakan di seluruh muka bumi yang masih ketat mempertahankan prinsip reform, tetapi masih boleh mencapai kuantitas yang lumayan, hanya gerakan reform Injili di Indonesia. Saudara kalau pergi ke seluruh dunia, coba lihat, selidiki, lalu lapor kepada saya, di mana ada gerakan reform yang kuantitasnya maju. Hampir satu pun tidak. Saudara-saudara, let every heart be to God. Let all the glory be to God. Let all the motivation of any Christian doing everything for the glory of God. Amin. Tuhan berkati kita. Lebih baik miskin, tidak kaya, tapi jangan menjual nama Tuhan. Let your name be glorified. Let your name be sanctified among all the nations. Inilah doa kalimat pertama. Bapakku yang berada di surga, dikuduskanlah namamu. Oh saudara-saudara, engkau masih muda, berjanjilah dengan tekad bulat di hadapan Tuhan. I am going to serve you in the rest of my life, not for money, not for profit, but for the glory of your name among the nations. Maukah saudara-saudara, saya sedang mendidik di dalam gudang pemuda-pemudi yang paling intelektual di dalam seluruh gerakan reform Injili. I'm not playing. Saya bukan bermain-main. Saya sedang memerintahkan kamu, pemuda-pemudi, menyerahkan diri menjadi pemuda-pemudi yang dikuduskan oleh Tuhan. Saudara-saudara, berdoalah supaya Tuhan menyatakan kehendak kepadamu. Di dalam mempertemukan baik kualitas harus dipelihara tanpa kompromi, dan kuantitas yang kita sulit mengetahui bagaimana mempertemukan dua ini. Kita selalu pikul salib yang berat. Kita minta Tuhan mengampuni kita, memberikan kekuatan kepada kita. Saudara-saudara sekalian, Yesus berkata, I am not calling you my servant, but I'll call you with a new name. You are my friends. I share my mind, my thinking, my planning, and everything revealed by my Father to me, I reveal to you also. But you are my friends. Engkau temanku, engkau sahabatku,
yang aku memberitahukan semua yang Bapa wahyukan kepadaku kepada kamu. Engkau harus menjadi saksi-saksiku. Hari ini sampai di sini saja. Kiranya pemuda-pemudi dengar baik-baik semua firman yang dituturkan kepadamu. Dan siapkan hatimu untuk menjadi tempat di mana Tuhan mendidik, memperlengkapi, mempersiapkan kita jadi bait Allah. Di mana Tuhan menghuni, Tuhan berada di dalamnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk semua yang sudah kami dengar. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Jangan meninggalkan kami. Jangan membuang kami. Nyatakan kuasa dan kemuliaan di tengah kami. Dan hajar kami oleh berjalan di rencanamu sesuai kehendakmu. Di dalam bimbingan dan pegangan tangan Roh Kudus yang begitu mulia, supaya kami berjalan di dalam jejak kaki yang diarahkan oleh Roh Tuhan yang kudus. Dengar doa kami Tuhan. Kami bersyukur kami boleh menjadi sahabat Kristus. Kami bersyukur kami boleh dibagi-bagikan pengertian rencana Tuhan Allah. Kami bersyukur kami boleh mengerti isi hati Tuhan kami yang begitu manis, yang begitu indah kepada kami. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin.